Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Juanda Rovelim. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merubah pandemik corona ini menjadi sebuah opportunity buat teman-teman sekalian, ya. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui nih, wabah corona ini semakin lama semakin eh, parah ya kalau kita bilang gitu ya, semakin lama semakin parah dan kita nggak pernah tahu sampai kapan ini berakhir teman-teman ya. Bisa aja bulanan, bisa aja mungkin sampai akhir tahun, kita nggak pernah tahu teman-teman. Dan setelah corona ini ya mungkin kita nggak pernah tahu akan ada krisis kedua ya, baik dari segi ekonomi atau apapun kita nggak pernah tahu gitu. Karena seperti teman-teman lihat sekarang ya, teman-teman lihat sekarang semua sedang turun ya, semua sedang bukan cuma turun teman-teman, bahkan semua pada anjlok ya, harga saham anjlok, harga rupiah anjlok, semua macam-macam, semua pada down, slow down. Bukan cuma Indonesia teman-teman, tapi seluruh dunia ya, bukan cuma saham di Indonesia, saham di seluruh dunia juga parah banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman, terus apa yang harus kita lakukan teman-teman? Apakah kita hanya akan berdiam diri, pasrah akan keadaan, atau kita mau berjuang lebih baik lagi teman-teman? Ya, nah jadi dari hasil perenungan saya teman-teman, dari hasil perenungan saya bisa ambil 5 hal positif ya. Saya bisa ambil 5 hal positif dari kejadian ini teman-teman ya. Apa aja itu? Ya saya akan jelaskan satu persatu teman-teman ya. Hal pertama yang bisa saya ambil pelajaran teman-teman, sekarang adalah saatnya invest teman-teman. Ya saatnya sekarang invest. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman Warren Buffett pernah bilang gitu ya, ketika semua orang serakah, kita harus takut ya. Tetapi ketika semua orang takut, kita harus serakah teman-teman ya. Dalam artian apa? Dalam artian kalau kita lihat di bagian finansial teman-teman ya, kita serakah dalam arti yang positif gitu ya. Serakah dalam arti yang positif, bukan serakah dalam arti yang negatif. Nah, kalau kita lihat di dunia finansial teman-teman, semua harga saham sedang anjlok. Semua mungkin ke depan kita nggak pernah tahu, harga properti juga anjlok dan lain-lain, semua harganya sedang anjlok gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya cash ya, kalau teman-teman punya cash, udah saatnya teman-teman melipat gandakan atau melipat tigakan hasil investasi teman-teman ya. Portofolio investasi teman-teman itu teman-teman tambahkan. Kenapa? Karena teman-teman ini harganya lagi diskon gila-gilaan. Kalau teman-teman lihat harga saham saat ini itu sama dengan harga saham udah puluhan tahun yang lalu teman-teman ya. Dan bisa dibilang ini udah diskon gede nih ya, diskon 60% teman-teman harga saham ini sekarang gitu. Nah, jadi pastikan teman-teman ambil tindakan, invest, tapi bukan yang namanya invest bukan cuma short term ya teman-teman ya, tapi ini adalah akan menjadi investasi jangka panjang, mungkin 10 tahun ke depan ya. Kita nggak pernah tahu lagi harga saham 10 tahun yang lalu sama dengan harga saham yang sebelum krisis ini teman-teman, itu naiknya sudah berkali-kali lipat ya. Nah, sekarang teman-teman harga sahamnya tuh udah murah banget, mungkin udah lebih murah daripada harga saham 10 tahun yang lalu. Nah, saatnya sekarang teman-teman invest lebih banyak lagi ya, baik itu di portofolio saham ataupun di portofolio properti dan lain-lain. Segala investasi yang lagi anjlok teman-teman masuk ya. Tapi ingat, harus pilih-pilih juga yang bagus, sahamnya tuh ya saham blue chip atau saham-saham yang memang perusahaan-perusahaan yang memang sudah terpercaya gitu teman-teman ya. Jangan asal investasi di perusahaan yang abal-abal gitu ya. Nah, jadi teman-teman, time to invest ya. Saat ini adalah time to invest gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah be positif teman-teman ya. Menghadapi wabah ini teman-teman, teman-teman bisa punya dua pilihan. Mau stay positif atau negatif ya. Teman-teman mau ikut takut ataupun ikut menyebarkan ketakutan, atau teman-teman bisa menjadi positif dan menyebarkan positivity ya, hal-hal yang positif ya. Mana yang teman-teman mau lakukan itu akan mencerminkan siapa diri teman-teman sekalian. Kalau Anda hanya menyebarkan ketakutan, terus Anda hanya menyebarkan negatif gitu kan, itu menggambarkan apa yang ada di dalam diri teman-teman.
Dan itu juga menggambarkan apa yang sehari-hari teman-teman konsumsi. Teman-teman lebih suka hal-hal yang negatif dibanding dengan hal-hal yang positif. So, teman-teman, Anda bisa memilih. Mau tetap negatif, mau menyebarkan negativity, atau mau menyebarkan pesimis, ya, atau Anda mau memilih untuk stay positif, menyebarkan hal-hal yang positif, dan menjadi sarana untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, teman-teman. Ya, saran saya, teman-teman, saya pribadi, saya lebih memilih untuk menjadi hal-hal yang positif, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, ini juga akan berlalu, teman-teman. Ya, dan bagaimana orang menilai teman-teman atau bagaimana orang menilai saya itu akan tergambar dari hal-hal yang kita posting, hal-hal yang kita sharing dan segala macam. Dan kalau teman-teman dilihat orang sebagai orang yang positif, respect orang terhadap Anda akan meningkat. Tetapi kalau orang melihat Anda adalah sebagai orang yang negatif, maka orang juga akan semakin tidak respect dengan Anda, teman-teman. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sekarang waktunya untuk merencanakan, ya. Time to plan, teman-teman. Merencanakan apa gitu kan? Nah, teman-teman yang menghadapi sekarang ya work from home, ya, bekerja dari rumah, oke? Waktunya untuk merencanakan bagaimana ke depannya kita. Mungkin selama ini teman-teman selalu sibuk, ya, sampai nggak punya waktu untuk gimana sih mikirin masa depan saya? Gimana sih apa yang akan saya lakukan ke depannya 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, ataupun 10 tahun lagi? Ya, selama ini teman-teman rutinitas setiap hari pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore sampai nggak punya waktu untuk mikirin rencana jangka panjang teman-teman. Gitu. Nah, sekarang waktunya teman-teman, apalagi kita sedang bekerja dari rumah 2 minggu ke depan, mungkin kita nggak akan ada kegiatan yang sangat signifikan, ya. Sekarang waktunya untuk merencanakan, teman-teman. Saya punya teman, dia punya usaha, punya pabrik gitu ya. Ketika ditanya, apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi wabah ini gitu? Dia bilang sama saya adalah, ini saat yang bagus untuk merencanakan dan merestrukturisasi sistem yang ada di kantor saya. Kenapa? Karena setiap hari, kalau hari normal, saya tidak punya waktu untuk membenahi, ataupun saya tidak punya waktu untuk merencanakan perombakan-perombakan apa saja yang akan saya lakukan di kantor saya. Nah, jadi 2 minggu ini saya punya waktu, ya, lebih fleksibel untuk merencanakan, ya, perubahan-perubahan apa yang akan saya lakukan di kantor saya. Nah, jadi teman-teman, saatnya untuk mulai merencanakan apa yang ingin Anda lakukan 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun ke depan. Ya, tapi ingat, kalau udah direncanakan, dieksekusi nanti, teman-teman. Ya, nah jadi itu adalah saatnya, time to plan, teman-teman. Rencanakan apa yang akan Anda raih ke depannya. Yang keempat adalah produktivitas, teman-teman. Ya, Anda bisa memilih untuk tetap produktif, atau Anda hanya mau stay di rumah, berdiam diri, atau bahkan jadi cuma konsumtif. Konsumtif dalam hal apa? Konsumtif dalam hal berbelanja. Malah ada yang liburan, teman-teman. Apa yang dipikirannya gitu ya. Sekarang zamannya bukan saatnya untuk berpikir liburan, bukan berpikir untuk konsumtif, teman-teman. Ya, bahkan mungkin Anda nggak konsumtif dalam hal pengeluaran uang, tapi Anda konsumtif dalam hal waktu. Artinya apa, teman-teman, konsumtif dalam hal waktu? Anda menghabiskan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak mempunyai benefit sama sekali, teman-teman. Artinya apa? Anda membuang waktu dengan cuma nonton TV, nonton YouTube yang nggak guna, ya, kecuali Anda nonton YouTube saya, teman-teman. Oke? Nah, jadi Anda buang-buang waktu, teman-teman. Ya, memakai waktu Anda untuk scrolling sosial media, cuma stalkingin Instagram orang, Facebook orang, buat apa gitu, teman-teman? Nggak produktif. Anda buang-buang waktu, teman-teman. Ya, justru teman-teman, di saat
ya saat ini ya 2 minggu ke depan kita bisa dibilang nggak ngapa-ngapain, ya bukan yang nggak ngapa-ngapain juga gitu, mempunyai waktu yang sangat luang, ya di mana keluar juga jarang, ya di mana bekerja juga sudah dibikin bisa dari rumah gitu. Anda punya waktu 2 minggu ke depan teman-teman untuk produktif, ya. Mungkin waktu yang produktif itu teman-teman bisa pakai untuk bikin konten seperti ini, ya. Bahkan kemarin saya meeting ada mau kerjasama untuk bikin konten video, ya, bikin konten video yang banyak. Nanti videonya ini nanti bisa kita manfaatkan atau bisa kita monetize seperti itu. Nah, jadi kita produktif memanfaatkan waktu ini, teman-teman. Bikin konten, ya. Atau mungkin Anda yang suka bikin rajutan gitu ya, mungkin Bapak Ibu ya yang suka bikin rajutan, produktif memperbanyak bikin rajutannya. Siapa tahu nanti rajutannya bisa dijual gitu, ya. Hal-hal yang produktif, Anda perbanyak hal-hal yang produktif gitu, teman-teman. Sehingga apa? Ketika Anda produktif banyak, Anda akan mempunyai sumber daya yang banyak juga yang nanti bisa Anda monetize seperti itu, ya. Itu yang keempat, teman-teman. Dan yang kelima, teman-teman, jadilah problem solver, ya. Di saat dunia seperti ini, teman-teman, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang membutuhkan. Jadilah seorang problem solver, ya. Penyelesai masalah bagi orang-orang. Kenapa? Karena di saat ada masalah, teman-teman, dan apalagi masalah itu dialami oleh banyak orang, disitulah kesempatan Anda, teman-teman. Disitulah Anda bisa mendapatkan opportunity yang sangat banyak. Ya, contoh, ya, ketika waktu awal corona, ya, dan ketika pemerintah belum membatasi ekspor masker dan segala macamnya itu, teman-teman bisa lihat harga masker itu meroket gitu, teman-teman. Ya, dan kalau teman-teman melihat peluang itu, ya, kalau teman-teman melihat peluang itu, nggak usah ambil untung banyak-banyak, teman-teman. Ambil untung aja sewajarnya, ya, ambil untung sewajarnya, teman-teman. Teman-teman bisa dapat profit banyak banget. Ya, teman saya bisa untung sampai miliaran karena jualan masker doang, teman-teman. Yang mana dia sebelumnya juga nggak pernah jualan masker, tapi karena ada kesempatan itu, dia mengambil profit margin yang wajar, ya, nggak mengambil keuntungan yang gila-gilaan memanfaatkan kondisi, teman-teman. Yang wajar aja, ya, itu untungnya udah miliaran. Ya, hand sanitizer, semua hal-hal yang untuk menjawab solusi, itu udah pasti enak banget untuk dapat menjadi sebuah opportunity, teman-teman. Teman-teman bisa memilih, apakah teman-teman mau takut atau memanfaatkan ini, ya, untuk mencari sebuah opportunity. Semua sudah tersedia, teman-teman. Makanya ada yang bilang gitu, di saat semua sedang down, kita bisa memanfaatkan ini sebagai peluang untuk kita naik. Karena teman-teman, banyak sekali orang-orang, ya, orang-orang kaya di luar sana lahir dari zaman-zamannya krisis. Ya, ketika ada sebuah krisis, ini akan bisa meningkatkan, ya, ini akan bisa meningkatkan bisa dibilang kekayaan, kesejahteraan Anda berkali-kali lipat, teman-teman, dan lebih cepat, ya, lebih cepat dibandingkan dengan waktu normal, teman-teman. So, semua pilihan ada di tangan Anda, teman-teman. Anda bisa tetap pikir bahwa wabah ini sebagai bencana buat Anda dan keluarga, atau Anda bisa memanfaatkan ini sebagai peluang untuk Anda dan keluarga. Either way, atau dua-duanya benar, teman-teman. Anda mau pesimis, Anda mau optimis. Pilihan ada di teman-teman sekalian, ya. Tapi kalau teman-teman mau berjuang bersama-sama gitu, yuk kita tumbuh bersama-sama, teman-teman. Saatnya kita tumbuh bersama-sama, ya. Saatnya kita berkembang bersama-sama, teman-teman, melewati badai krisis ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat dan mungkin teman-teman yang lain juga butuh penguatan, butuh motivasi, silakan disebar video ini, teman-teman. Ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, ya, supaya juga lebih banyak orang yang merasakan manfaat dari channel saya juga, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Yuk kita grow together, teman-teman.